Selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Karena itu mari kita bersama-sama sebelum memulai hari ini dengan aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Bapa ketika Engkau memberikan kami kembali hari yang baru untuk kami boleh kembali menjalani kehidupan kami. Sebelum kami memulai dengan segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, sebelum kami melaksanakan segala rencana kami juga mau merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dan tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahami akan firman Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami bukan hanya dimampukan untuk dapat memahami, tapi juga untuk dapat melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Karena itu ya Bapa, kami percayakan hati kami dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 24 dan 25. Injil Yohanes pasal 14, ayat 25 dan 26. Dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, waktu saya masih duduk di sekolah dasar, atau mungkin ada di antara saudara-saudara juga yang waktu di sekolah dasar masih mengalami dalam berhitung angka itu kita diberi perkalian. Ya. Waktu kelas 2 SD, mulai diajar tentang perkalian, diberi catatan oleh gurunya mulai dari 1 kali 1 sampai dengan 10 kali 1. Sesudah diberi waktu seminggu, maka pada minggu depannya diberi kesempatan atau diminta untuk ke depan dan menghafalkan atau mengucapkan apa yang sudah dihafalkan itu. Mulai dari 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, terus sampai pada akhirnya 10 kali 1, 10 kali 2, 10 kali 3. Ucapkan dengan suara keras di depan kelas. Kemudian diberi lagi catatan lagi ditambah mulai dari 11 sampai dengan 20. Begitu juga minggu depannya diteruskan lagi harus di depan kelas dan mengucapkannya 11 kali 1, 11 kali 2 sampai 20 kali 1, 20 kali 2 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, nanti sesudah itu hafal, biasanya ada pelajaran juga waktu itu namanya mencongak, di mana guru akan memberikan soal angka. Angka yang ditambah, yang dikurang, ataupun yang dikali. Dan kita harus langsung menulis jawabannya tanpa boleh memakai kotretan waktu itu. Nggak boleh menghitung dulu dengan kertas. Saudara, waktu itu kalau kita belajar perkalian masih SD kelas 2, dirasakan tidak mudah. Sulit, cukup sulit untuk bisa melakukan atau menghafal itu. Dan itu kita harus belajar dengan tekun, dan tidak hanya sekali langsung hafal, tapi berkali-kali kita mengulang, dan pada akhirnya kita hafal. Ketika maju ke depan kelas, kita bisa mengucapkannya dengan lancar dan berhasil dalam ulangan. Begitu juga kalau saudara-saudara ingat dan masih mengalami juga yang namanya peta ilmu bumi, di mana ada kita diharuskan membuat sebuah peta pulau-pulau di Indonesia terlebih dahulu. Pertama biasanya Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kita gambar ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dengan kota-kotanya kita gambar kota-kota tertentu yang besar. Kemudian gunung-gunung, sungai-sungai. Dan disitulah kemudian kita pelajari ya, daerah ibu kota dengan Jakartanya, daerah istimewa Yogyakarta. Dan kemudian ketika ulangan tiba, peta itu muncul tapi tidak ada nama kota-kotanya. Pertama-tama yang ulangan adalah kotanya dulu. Jadi ketika guru menunjuk
kota Jakarta, kita hanya melihat tempatnya di situ, kotanya apa. Dan untuk itu kita harus belajar. Kita belajar untuk mengingat. Yang di sini kota apa, yang di sana kota apa, dan seterusnya. Nah, saudara, dan belajar itu juga pasti tidak hanya sekali langsung kita bisa. Tapi berulang kali kita harus belajar dan mengingatnya. Sehingga ketika kita melakukan ulangan, kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Dan sekalipun itu sulit, tapi kita mampu untuk mengerjakannya karena kita tahu kita juga dibimbing baik oleh guru maupun kita belajar di rumah dipandu oleh orang tua kita. Sehingga walaupun ketika ulangan kita tidak berhasil mendapatkan nilai 100 atau 10, mereka tidak memarahi kita, tetapi kita hanya dikatakan, ayo belajar lagi. Sehingga kita bisa kembali mengingat dan mengingat. Nah, saudara, disinilah kalau kita dengan tekun pasti akan bisa ada hasilnya. Sampai sekarang ya minimal saya masih bisa ingat tempat kota-kota itu. Kota ini ada di pulau mana, atau setidaknya hitung-hitungan yang masih belum sampai yang besar sekali, kita masih bisa tanpa menggunakan kalkulator. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itu mengenai bagaimana kita belajar untuk mengingat dan juga kemudian melakukannya. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Pada bagian firman Tuhan pagi hari ini, diberitakan hal yang sama, yaitu mengenai belajar mengingat dan melakukan. Sebagai dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus yang ada dalam diri para murid itulah yang akan mengajarkan mereka, mengingatkan mereka tentang apa yang sudah Yesus lakukan dan katakan selama para murid bersama dengan Yesus. Para murid mampu mengerti, mampu memahami arti dari setiap perbuatan dan perkataan Yesus selama ini dan mampu mengingat apa yang Yesus ajarkan. Ketika Roh Kudus, Roh Penghibur diberikan oleh Yesus. Dan tidak sampai di situ saja, mereka juga dimampukan untuk dapat melakukannya. Saudara-saudara, Roh Kuduslah yang memimpin serta memampukan para murid, dan ini kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa ada perjalanan para murid dalam memberitakan Injil. Kabar baik bukan hanya karena mau, bukan karena mereka pandai dan fasih berkata-kata, tetapi karena bimbingan Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka, yang sudah Tuhan berikan memperlengkapi kehidupan mereka, yang memimpin dan menuntun mengajar mereka. Para murid pun terus belajar dalam perjalanan pemberitaan yang mereka lakukan. Bagaimana mereka belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Bagaimana mereka yakin akan kebenaran yang mereka sampaikan. Belajar mengingat akan ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan. Hingga berita itu sampai kepada kita sekarang ini. Sampai pada nanti akhir dunia. Dan sekarang inilah ada waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukannya. Kalau kita ingat dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan juga meneruskan kabar baik itu, tetapi tentunya tidak semudah kita membaca ayatnya. Karena untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, kita harus bersedia
untuk belajar atau untuk diajar terlebih dahulu dan mau mengingat akan firman Tuhan itu. Belajar dan mengingat bukan hanya dilakukan hanya dalam satu kali saja, tetapi berkali-kali, bahkan setiap hari. Ketika kita bersaat teduh, ketika kita doa pagi seperti ini, kita belajar merenungkan firman Tuhan, kita mengingat firman Tuhan. Dan bukankah itu tidak dilakukan hanya sekali saja? Setiap hari kita melakukannya, kita mau bersedia belajar, bersedia diajar, bersedia mengingat akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bersedia diajar dan bersedia mengingat juga berarti kita diminta untuk memiliki kerendahan hati dalam kesediaan kita itu. Maksudnya meninggalkan sikap merasa sudah lebih tahu, sudah mengerti, sehingga sepertinya tidak usah membaca lagi, tidak usah belajar lagi, karena kita sudah tahu semuanya. Saudara-saudara, karena kalau kita sudah merasa lebih tahu, sudah merasa lebih mengerti, artinya kita akan berhenti belajar. Kita akan berhenti membaca Alkitab, berhenti untuk belajar memahami, coba mengerti. Apakah yang diingatnya itu akan mampu dilakukan dengan tekun? Apakah yang dimengertinya itu mampu dilakukan dengan benar? Ketika dia sudah merasa sudah tahu semuanya. Kerendahan hati sungguh sangat diperlukan. Caranya adalah tetap membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita mampu belajar dan mengingat untuk kemudian kita lakukan. Sebagaimana setiap kali saudara ketika kita mau membaca, ketika kita merenungkan, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita selalu berdoa. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dan juga memampukan kami untuk dapat melakukannya. Jadi saudara-saudara, jangan jemu-jemu untuk terus bersedia diajar, belajar, mengingat, dan melakukan firman Tuhan. Masih banyak hal yang tidak kita tahu dan mengerti. Karena itu teruslah belajar di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita akan semakin kaya dalam pemahaman kita tentang firman Tuhan. Dan kita bisa melakukannya dalam perjalanan hidup kita setiap hari juga. Apa yang kita ajar, apa yang kita pelajari, apa yang kita ingat, dan juga itu yang kita lakukan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu mengajar kepada kami. Setiap hari ketika kami membaca firman Tuhan, selalu ada hal-hal baru yang hendak Kau nyatakan kepada kami. Karena itu ya Bapa, biarlah kami boleh dengan tekun belajar terus-menerus dari firman Tuhan, sehingga hidup kami juga selalu mengingat akan firman Tuhan, kami dapat melakukannya, kami dimampukan untuk juga dapat menyatakannya dalam perjalanan hidup yang Kau percayakan kepada kami ini. Terima kasih ya Bapa, berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh terus membuka diri kami terhadap firman Tuhan yang sungguh mau mengajar kami, mengingatkan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Dengan segala rencana, dengan segala usaha pekerjaan yang akan kami lakukan. Berkatilah ya Bapa, sertailah kami, hingga kami boleh dimampukan melewati hari ini juga dengan baik dan benar. Kami berdoa bagi sesama kami yang saat ini juga masih berjuang untuk kehidupan mereka. Ya Bapa, sertailah mereka, berikan mereka tetap semangat, berikan mereka tetap hati yang tertuju kepada Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan selalu menolong dan membimbing mereka. Biarlah mereka juga diberikan jalan keluar ketika menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Kami tetap berdoa ya Bapa untuk situasi kondisi saat ini yang masih terus kami harus berusaha berjuang melawan virus corona. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat tetap mentaati aturan-aturan yang ada. Sekalipun sudah ada kebebasan atau pembebasan fase pertama ini, tapi mampukan kami untuk kami dapat menjaga diri kami dengan baik, supaya melalui itu semua juga sesama kami juga dapat tertolong. Kami berdoa bagi tim medis yang masih terus harus berjuang
untuk menghadapi pasien-pasien, merawat mereka Tuhan dengan baik. Kuatkan mereka, berikan mereka juga kesabaran. Karena itu ya Bapa, kami percayakan mereka semua di dalam pertolongan dan tangan kasih-Mu saja. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mampukan para pemimpin kami juga untuk memikirkan hal-hal yang baik untuk kehidupan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati perjalanan hidup saudara sepanjang hari ini.